Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada anak-anak sekalian kelas 7 SMP Islam Andalusia, bahwasanya sekarang untuk materi pendidikan agama Islam sudah sampai bab terakhir. Kita masih membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 153, kemudian surat An-Nisa ayat 146 dan surat Ali Imran 134. Oke. Yang pertama, kita sudah membahas tentang pembacaan ya, secara murattal atau secara tartil. Kemudian pertemuan yang kedua, kita sudah mencari hukum bacaan. Di situ kita mencari hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Pada pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang arti dan isi kandungan Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa, dan surat Al-Baqarah setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, yang pertama, kandungan Quran surat An-Nisa 146. Ada juga hadis yang berkaitan dengan hal ini. Kandungan surat An-Nisa menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Jadi ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah surat ke-98 dan ayat ke-5. Kemudian hadis yang menerangkan tentang keikhlasan juga disinggung dalam sebuah riwayat rawahu Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yaghullu alaihim qalbul mu'min, ikhlasul amal wan nasihatu liwaliyil amri wa luzumul jama'ati. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati dan niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali adalah niat ya, agar tercapai derajat mukhlisin dengan niat yang ikhlas.
Juga dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Al-Mu'min ayat 14. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik, begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Itu salah satu atau sebagian dari isi kandungan Quran surat An-Nisa. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Baqarah 153 dan hadis yang berkaitan. Kandungan Quran surat Al-Baqarah 153 ini menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik, ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimanzalatir ra'si minal jasadi. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan, maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya. Menahan lisan atau anggota badan kita dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Ya, kita sabar ketika sedang mendapatkan musibah. Kita juga sabar ketika akan berbuat baik. Kita rasa malas itu kita harus sabar, ya. Kita lawan rasa malas itu. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan hawa nafsu kita, angkara murka, ya. Kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita juga harus sabar, kendalikan, ya, diri kita dari sesuatu yang membatalkan puasa tentunya. Ya, kita ingat, ya, nanti sore kita mau berbuka dengan apa, ya kita sabar saja, tunggu. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Biasanya kalau waktu kecil apa-apa yang kita lihat biasanya kita simpan, ya, simpan sampai maghrib. Dan setelah maghrib ternyata perut kita sudah nggak muat, sudah kenyang, ya, dan cuma dilihat saja. Nah, itu sebenarnya nafsu, ya, nafsu. Kita sedang dalam keadaan lapar, melihat apa-apa kita simpan buat nanti. Ternyata setelah kita berbuka, cukup dengan satu piring nasi dan sesuatu yang manis-manis itu sudah cukup, dan sesuatu yang tadi disimpan sudah nggak muat lagi. Oke. Sabar itu ada beberapa macam, antara lain sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan larangan Allah, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kalian di rumah juga ini sedang diuji kesabarannya untuk berpuasa, tidak keluar, tidak beramai-ramai seperti biasanya. Ya, kita hadapi dengan sabar.
kita juga sedang belajar. Sekali lagi di video yang pertama juga sudah saya sampaikan, kita harus menghadapi kegiatan proses pembelajaran ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kemudian bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh. Jadi bagaimana ketangguhan kita ini diukur dari kesabaran kita masing-masing, oke? Selanjutnya ini yang terakhir setelah pesan-pesan berikut ini tentang maksudnya kandungan Quran surat Ali Imran 134 tentang memaafkan, menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Sebagaimana sabda beliau, an Aisyah an Anasin, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka. Sil man qata'aka wa'fu amman zalamaka. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain dan tanpa sedikit pun ada rasa benci. Kalau kita sudah memberi maaf, hilangkan rasa benci itu. Jangan sampai kita sudah memberikan maaf tapi ada rasa benci di situ. Oke. Kemudian dalam bahasa Arab sikap pemaaf disebut dengan al-af, yang juga memiliki arti bertambah, berlebih, penghapusan ampun atau anugerah. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil, kecuali Rasulullah SAW yang sudah maksum, senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Bang Haji Roma Irama, orang baik bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itu kata Bang Haji Roma Irama. Tapi orang baik itu orang yang mengaku kesalahan dan mau meminta maaf serta memberikan maaf kepada orang lain. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa belajar di rumah. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas dari saya. Cuma saya berpesan, di bulan suci Ramadan ini kita banyak beribadah, kita tingkatkan kualitas kita. Kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Kita maksimalkan ibadah puasa kita dengan berbanyak zikir, banyak sholat sunnah, kemudian baca Al-Quran. Sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.